Shalom Bapak Ibu Saudara, senang sekali kita berjumpa kembali di dalam acara Prayer Request Live. Mari sama-sama kita naikkan pujian penyembahan. Kita yakin ketika kita memuji menyembah Tuhan, hadiratnya turun di tengah-tengah kita. Terima kasih Tuhan buat malam hari ini. Kami mau bawa hati kami untuk datang di bawah kaki-Mu menyembah Engkau Tuhan. Yesus Tuhan, Engkaulah jawaban di setiap doaku saat ku Roh-Mu bekerja. Tuhan, ku percaya kuasa-Mu sempurna saat ku berdoa. Kuasa-Mu bekerja. Tuhan, ku percaya kuasa-Mu sempurna saat ku berdoa. Kuasa-Mu bekerja. Kami menyembah-Mu Tuhan. Engkaulah jawaban di setiap doaku saat ku menyembah. Roh-Mu bekerja. Mari kita angkat tangan, katakan, Tuhan, ku percaya kuasa-Mu sempurna saat ku berdoa. Kuasa-Mu bekerja. Ku percaya, Tuhan, ku percaya kuasa-Mu sempurna saat ku berdoa. Kuasa-Mu bekerja. Jadikan lagu ini doa kita. Tuhan, ku percaya kuasa-Mu sempurna saat ku berdoa. Kuasa-Mu bekerja. Kami percaya, Tuhan, ku percaya kuasa-Mu sempurna saat ku berdoa. Kuasa-Mu
percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Bapak Ibu Saudara, pujian ini Tuhan ingatkan ketika saya mempersiapkan untuk ibadah malam hari ini. Tuhan tidak pernah gagal di dalam hidup kita. Saya merasakan ada banyak orang yang memiliki pergumulan dan sepertinya tidak ada jalan keluar. Ketahuilah Bapak Ibu Saudara, ada Tuhan di dalam hidup kita. Rencana Tuhan itu tidak pernah gagal dalam hidup kita. Tunggu dan nantikan waktu Tuhan, karena Dia pasti akan menolong Anda dan saya. Mari naikkan pujian ini sebagai doa kita. Katakan, ku percaya. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Mari naikkan pujian ini dari awal. Katakan, Engkau yang lebih tahu. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Sekali lagi katakan, Engkau yang lebih tahu. Engkau yang lebih tahu, oh Tuhan, cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti, Amin. cara untuk menolong hidupku. Mari kita angkat tangan. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Katakan, ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Biar hanya musik menyembah, mari saya minta kita sembah Dia. Katakan, Engkau baik Tuhan, Engkau setia, Engkau penolong yang sejati, Engkau penghibur dalam hidup kami, Engkau Immanuel, Allah yang beserta dengan kami. Terima kasih Tuhan, Kau tak tinggalkan kami Tuhan. Apapun keadaan kami, Engkau bersama kami Tuhan. Haleluya. Kinaranamu ya ada jalan terbuka yang menanti setiap kita. Jangan takut, jangan khawatir, jangan gentar, sebab Dia Allah yang menolong tepat pada waktunya. Kinaranamu shikinamayara. Kami percaya Tuhan menolongku. Tak pernah terlambat, Shikinaranamu bertolong yaranamayara.
tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janjimu. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing. Jesus, I believe in you. Mari deklarasikan iman kita bahwa kita percaya kepada Tuhan. Yes. To you, you're the reason that I live, the reason that I sing. With all I am, With all I am. mari lebih tinggi lagi katakan, Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing. You're the reason that I live, the reason that I sing. You're the reason that I live, the reason that I sing. With all I am, with all I am, Lord, with all I am, Lord, this is my heart. We believe in you, Lord. We believe in you, Jesus. We believe. Hallelujah. Ora na 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 say, Jesus. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I see. Jesus, I believe in you. thank you Jesus. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I see. With all I am. We feel your presence in this place. Hadirat-Mu Tuhan nyata di tempat ini. Engkau hadir menjamah setiap hati, memberi kekuatan yang baru, memberi kesegaran. Orana masyikina rana mata karana. Hadirat-Mu segalanya. Mari angkat hati kita sembah Dia. Syakarabata karana musyikira rabata karana musyikira Mari angkat bakara. iman kita di hadapan
Hayamara karala Ya se. naramaya siakana ramaya Koramara siakana. karala so kirala da 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 da. Shikira mare kirala se. Yamaha karala se kirala da 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 da. Ya atmosfer iman, Oh, atmosfer ya percaya, maraha atmosfer karala kasih, se. atmosfer surga itu turun ya Tuhan. Koramara karala Setiap so. keluarga-keluarga, Ya bahagia setiap rumah-rumah seremene. yang ada hari ini, setiap jiwa-jiwa di mana kami berada ya Tuhan, lawat Tuhan menyatakan kami Hayamara maha karala so. kami mengalami Engkau baik, Engkau setia. Kami mengeluhkan namamu. Terima kasih Tuhan. Yesus. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu, Yesus. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa hidupku. Hari ini kami mau bersyukur buat perbuatan yang ajaib di tengah kami ya Tuhan. Kami mau mendengarkan kesaksian, sharing dan juga firman biar Kau menguatkan kami. Kami mau berdoa ya Tuhan buat setiap permohonan doa yang masuk bahkan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Kami percaya apa yang kami lakukan sore ini, pujian penyembahan kami jadi korban yang berbau harum di hadapan. Thank you Tuhan, hadirlah jamah setiap kami, lawat setiap kami, bangkitkan setiap kami ya Tuhan. Sembuhkan yang sakit, lepaskan yang terikat, berikan jalan kepada orang yang sedang membutuhkan jalan keluar. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, shalom Bapak Ibu Saudara, sebelum kita mau dengar sharing, saya pengen sampaikan kesaksian ya. Shalom Saudari EL ya, dari Kamis kemarin dia minta permohonan doa untuk anaknya yang supaya bisa kuliah. Dan hari ini puji Tuhan sekarang anaknya bisa kuliah kembali. Ya. Satu lagi, satu keluarga yang sakit mengalami COVID, sembuhkan dari permohonan doa yang mereka masukkan. Dan mengucap syukur pada Tuhan yang sedang mengerjakan perkara-perkara ajaib di tengah-tengah kita. Nah, sore ini tema kita adalah Tuhan menjawab doa. Tema ini diangkat karena ada pengalaman hari Senin kemarin bersama-sama Inge ya. Saya minta dia hadir sore ini supaya dia bisa sharing, supaya kita bisa dikuatkan semua bahwa Tuhan yang kita sembah itu Tuhan yang menjawab doa. Bahkan walaupun enggak sore itu, siang itu pun sebenarnya tidak masalah sih, tapi Tuhan itu luar biasa menjawab doa sederhana dari anak-anak kecil yang mungkin hatinya itu memang murni ya. Dan juga saya sampai tersentak juga lah, kok luar biasa dalam seketika Tuhan bisa membawa perubahan menjadi titik balik yang benar-benar mengubahkan buat kami semua, justru tertemplak dengan kejadian ini. Oke, saya kasih waktu ke yuk sharingkan yuk. Thank you. Ya, thank you Ceyeni. Shalom saudara-saudari sekalian. Saya mau bersaksi kejadiannya baru Senin kemarin. Ceritanya anak-anak saya itu kepengen renang, pengen banget renang karena sudah lama gak kemana-mana gitu ya. Nah, tapi saya ragu-ragu sih mau ngajak anak saya renang. Saya ragu-ragu ngasih mereka harapan. Saya wait and see dulu, lihat cuacanya itu kayak gimana. Karena di hari-hari sebelumnya di Surabaya itu hujannya selalu, kalau sore hari itu selalu hujan deras sekali kayak gitu. Nah, ketika waktunya sudah ditentukan mau berangkat,
Nah, saya lihat cuacanya kok cerah kayak gitu ya. Oke, jadi kami bersiap-siap dan langsung cepat-cepat berangkat. Waktu itu mau berenang dengan Yeni kayak gitu ya. Jadi kami siap-siap berangkat ke rumah Yeni dulu kayak gitu. Tetapi cuaca yang awalnya terang benderang itu, waktu mendekati rumah Yeni, itu tiba-tiba hujan langsung turun. Turun dengan deras sekali kayak gitu, lebat banget. Kayaknya yang tadinya terang tiba-tiba semua awan itu gelap dan itu anginnya kencang sekali. Langsung di saat itu juga saya merasa cukup down ya. Saya anak-anak saya sudah kasih harapan, sudah bawa perlengkapan renang, tapi ternyata hujannya deras banget. Langsung saya ngomong ke anak-anak, sorry ya, kita nggak jadi renang hari ini karena cuacanya hujannya deras banget kayak gitu. Nah, saat itu di pikiran saya langsung berkata, oh ya kalau hujan ini gak bisa, berarti kita harus cancel kayak gitu ya. Tapi waktu itu anak saya yang sulung, dia bilang, enggak mami, I will pray to Jesus and Jesus will answer my prayer. Saya akan berdoa ke Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus pasti jawab doa saya. Waktu anak saya bilang kayak gitu, tetap di hati saya itu sebenarnya kayak, saya tetap gak percaya sih sebenarnya. Saya bilang, kemarin-kemarin juga udah hujan. Kalau hujan itu hujannya lama juga, apalagi melihat saat itu kenceng banget. Nah, akhirnya ketika perjalanan sudah sampai, saya percaya Tuhan itu hari itu mau mengajarkan saya sesuatu ya. Nah, biasanya nih saya kalau jemput Yeni itu gak pernah terlambat gitu ya. Selalu on time. Tapi entah kenapa waktu hari itu, ya itu Tuhan mau bekerja saya tahu. Yeni waktu itu agak sedikit terlambat bersiap-siap. Sehingga kami harus menunggu 10 menit. Tapi di dalam waktu 10 menit itu Tuhan membalikkan keadaan sungguh. Dari hujan yang benar-benar deras. 10 menit aja Yeni sudah keluar dari rumah. Tiba-tiba langsung hujan itu berhenti. Berhenti dan langit itu cerah total. Jadi kayak gak pernah hujan kayak gitu loh sebelumnya. Saya sampai kaget. Tapi di saat itu pun saya tuh masih belum berani ngomong ke anak-anak saya bahwa kita jadi renang. Karena saya takut hujan lagi gitu ya. Sampai Yeni masuk ke mobil, Yeni bilang, luar biasa ini. Hujan berhenti kayak gitu. Terus anak saya bilang, iya Catherine berdoa, Catherine pray kayak gitu ya. Yeni bilang, luar biasa Tuhan itu Tuhan yang selalu menjawab doa-doa kita. Saya gak berdoa, Yeni pun waktu itu gak berdoa, tapi doa seorang anak kecil yang penuh kepolosan. Dia gak lihat sih situasinya saat itu kayak apa, tapi dia percaya sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu Allah yang selalu menjawab doa-doanya. Dari kepolosan dia, imannya dia yang penuh, yang gak ada ragu-ragu itu. Maka suatu yang tidak mungkin, itu Tuhan jadikan mungkin. Karena Tuhan itu, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil teman-teman. Tapi belum berhenti sampai di sana, akhirnya kita menuju ke kolam renang. Waktu sudah mendekati di situ, hujan mulai turun lagi sedikit-sedikit. Tetapi saat itu iman saya sudah berubah teman-teman. Saya sudah percaya, iya Tuhan akan ubah. Kalau Tuhan sudah buka jalan, Tuhan pasti akan sampai ujungnya, Tuhan pasti akan sertai. Jadi saya ajak anak-anak saya doa sekali lagi untuk hujan berhenti. Dan ternyata hujan berhenti total. Sampai itu terang dan cuaca cerah, bahkan sampai kami selesai berenang. Hari itu cuaca cerah tidak seperti yang sebelum-belumnya. Saya teringat firman Tuhan berkata, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Saya percaya ketika kita mungkin ada dalam pergumulan, mungkin kita nggak tahu, mungkin kita merasa beban berat, tetapi ketika saya sungguh belajar dari iman seorang anak kecil yang percaya walaupun walaupun keadaan berkata otherwise kayak gitu. Thank you, sekian sharing saya. Kadang-kadang kita itu berpikir Tuhan itu menjawab doa itu bahkan melihat hal-hal kasus tertentu. Tapi lewat peristiwa ini saya pikir kalaupun gak dijawab gak apa-apa kan. Ini bukan tentang hidup mati atau tentang
sesuatu yang mendesak. Tapi Tuhan itu adalah Allah yang benar-benar ingin menjawab doa-doa kita. Nah, saya teringat dengan cerita di dalam Alkitab tentang murid-murid Yesus ya datang hari itu. Kita baca yuk di dalam Matius 17. Perikopnya Yesus menyembuhkan seorang anak muda yang sakit ayan. Kita baca ya, gak semua saya mau kupas tapi saya pengen sampaikan beberapa hal. Ayat 14, ketika Yesus dan murid-muridnya kembali kepada orang banyak itu, datang seorang mendapatkan Yesus dan menyembah. Katanya, Tuhan kasihanilah anakku, ia sakit ayan dan sangat menderita. Ia sering jatuh ke dalam api dan juga sering ke dalam air. Aku sudah membawanya kepada murid-muridmu, tetapi mereka tidak dapat menyembuhkan. Ayat ke-17 kata Yesus, hai kamu angkatan yang tidak percaya dan sesat, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu, berapa lama lagi aku sabar terhadap kamu, bawalah anak itu kemari. Dengan keras Yesus menegur dia, lalu keluar setan itu daripadanya dan anak itu seketika itu juga sembuh. Ayat ke-19, kemudian murid-muridnya datang, murid Yesus datang dan ketika mereka sendirian dengan dia, mungkin sungkan ya atau malu. Jadi pas sepi gitu mereka bertanya pada Yesus mereka, mengapa kami tidak dapat mengusir setan itu? Bertanyalah mereka, mengapa kami tidak dapat mengusir setan itu? Berarti sebelumnya dapat ya. Ayat ke-20 ia berkata pada mereka, karena kamu kurang percaya sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung itu akan pindah dan takkan ada yang mustahil bagimu. Ayat ke-21, jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Wow. Ini cerita di mana Yesus menyembuhkan seorang anak muda yang sakit ayan. Nah ini pengalaman dengan murid Yesus. Jadi saya teringat kemarin saya dan Inge ini kan orang-orang yang sudah sering berdoa, bahkan mendoakan orang sakit ya sembuh ya. Beberapa kejadian kami doakan orang ngalami kesembuhan gitu. Ya bukan kami yang sembuhkan tapi Tuhan sih. Tapi kemarin kami gak berdoa, bahkan gak punya iman. Karena saya melihat ini badai mau turun, gelap banget sih. Jadi benar-benar saya nggak punya pengharapan hujan, tapi ya udahlah saya ringkes-ringkes barang, tetap saya lakukan bagian saya. Sekalipun saya nggak beriman akan hujan, tapi kira udah kemana dulu, siapa tahu nanti hujan agak reda. Nih mau renang ya boleh lah gitu ya. Dan hari itu saya nggak berdoa, ingat bahkan nggak berdoa, tapi Tuhan menjawab anak-anak kecil yang mungkin hatinya itu lugu dan mungkin juga memang nggak melihat fakta yang ada, situasi yang ada. Nah, saya pengen kita belajar yuk, ini di dalam, saya mau kita baca di dalam ayat ke-17. Kata Yesus, saya kamu angkat yang tidak percaya dan yang sesat, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku sabar terhadap kamu, bawalah anak itu kemari. Jadi Tuhan ini tegur muridnya dengan keras sih. Sebenarnya memang kalau kita ini gak mungkin Tuhan Yesus menegur orang ya. Kalau orang-orang yang baru percaya Tuhan, kalau memang doanya belum sempurna ya belum bisa dijawab. Mungkin Tuhan masih maklum. Tapi ini siapa? Ini adalah murid-murid Yesus yang sudah bersama-sama dengan Yesus melihat mujizat dan juga mengadakan mujizat. Saya yakin mereka juga sering mendoakan orang sakit kan. Tapi hari itu Tuhan tegur dengan keras, berapa lama lagi aku tinggal dengan kalian? Maksudnya gini, pertanyaan ini mungkin datang kepada kita hari ini. Bapak Ibu Saudara, itu ke saya juga dan ingat hari itu. Berapa lama kita jadi orang Kristen sih? Berapa lama kita seringkali berdoa, berapa lama seringkali kita melihat bagaimana Tuhan sudah bekerja lewat doa-doa kita, bahkan mujizat yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Tapi seringkali ketika melihat kondisi, keadaan yang itu kadang lebih besar menutupi setiap hal yang sudah pernah Tuhan lakukan dalam hidup kita. Hari itu saya melihat faktanya ini nggak mungkin berhenti, karena apa? Ini kan musim hujan. Nah, kalau memang ada, kadang kita ada hujan buatan kan, mungkin di sini hujan di sana enggak gitu kan. Tapi hari-hari ini memang ini cuaca yang terjadi, memang cuaca. Jadi itu kalau hujan memang sekali turun lalu itu akan lama dan itu udah tiap hari seperti itu. Jadi seakan-akan kita mempercayai penglihatan kita lebih daripada apa yang kita mestinya bisa doakan semua. Nah, saya mau katakan Bapak Ibu, berapa lama sih kita jadi orang Kristen? Seringkali kita bahkan gak pernah bisa mempercayai Tuhan penuh. Tuhan tegur kan tentang kenapa kamu kurang percaya. Bukan cuma berapa lama aku tinggal dan kayak kamu yang kurang percaya gitu ya. Maksudnya berapa lama kita jadi orang Kristen dan seringkali iman kita itu gak bulat. Tuhan gak menuntut iman yang besar, tapi Tuhan minta iman yang benar-benar sebiji sesawi itu bicara iman yang benar-benar bulat. Percaya gitu ya, tanpa keraguan. Nah, jangan percaya penglihatan kita hari-hari ini.
Kalau kita melihat situasi keadaan yang terjadi, memang ada begitu banyak fakta yang itu membuat kita takut sih. Ya, apa aja tentang virus kah, tentang COVID kah, tentang keadaan keuangan kah, tentang keadaan apapun yang sedang bekerja hari-hari ini, yang sedang terjadi di dalam kondisi dunia hari ini, itu memang sangat sepertinya mencekam dan menakutkan. Tapi saya mau katakan bahwa iman itu, dikatakan orang percaya itu bukan hidup karena melihat, tapi karena percaya, itu iman. Jadi saya mau katakan hari ini dengan sharing ini biar menguatkan kita semua bahwa berapa lama kita jadi orang Kristen, mengapa kita jatuh bangun di dalam kita mempercayai Tuhan. Hari ini ayo bangkit lagi. Dan memang kalau dikatakan di ayat terakhir tadi, jenis ini hanya bisa diusir dengan doa dan puasa. Artinya apa? Karena mereka melihat bahwa faktanya kondisi anak ini, mereka mungkin sudah pernah mendoakan orang pelepasan, mendoakan orang dalam kerasukan apapun gitu ya. Tapi hari itu faktanya yang mereka lihat itu menakutkan. Mungkin tiba-tiba anak itu tiba-tiba jatuh, lalu tiba-tiba geleper-geleper, lalu keluar busa di mulutnya. Saudara, seringkali kita sih pun ketipu ketika beberapa waktu yang lalu kita diminta untuk doakan orang pelepasan di online gitu ya. Begitu lihat di online gitu faktanya, iya. Saya lihat wah ini kok, dan dengan semua fakta dari cerita dari orang rumahnya berkata ini pasti diguna-guna karena bla bla dan sebagainya. Dan itu enggak sekali loh, ada beberapa kali waktu kita diminta mendoakan pelepasan gitu. Itu faktanya seakan-akan itu dibesar-besarkan. Jadi tentang orang ini diguna-guna lah, atau orang ini diserang dengan kuasa-kuasa kegelapan, Nyi Roro Kidul dan macam-macam, itu gede-gede banget ya kadang ceritanya. Dan itu karena kalau kita nggak punya iman kepada Tuhan, kita jadi takut dulu, loh ini kok ngeri ya dengar ceritanya gitu ya. Tapi seringkali ketika kita jalan nih justru nggak seperti itu. Mana itu banyak yang tentang kejiwaan, terluka lalu tidak bisa lepaskan pengampunan, maka setan masuk menunggangi. Jadi seperti itu yang sering terjadi. Saya mau katakan pada kita semua Bapak Ibu Saudara, jangan percaya dengan penglihatan kita. Ya jangan percaya dengan penglihatan luar kita karena itu banyak sekali yang bisa menipu. Semua keadaan itu bisa berubah sekejap kalau Tuhan hadir di hidup kita. Kalau Tuhan itu menyatakan kemuliaan, saya yakin seketika dia akan mengadakan mujizat. Tapi saya mau katakan jangan pernah berhenti untuk terus berharap pada Tuhan. Jangan pernah berhenti untuk berdoa. Apapun kebutuhan Anda dan Anda berkata ini gak mungkin. Ketika Anda berkata gak mungkin, Anda berdoa, maka mulut dengan hati udah beda dan itu sulit. Saya ingat perempuan muda 12 tahun yang meminta kesembuhan. Itu dia gak ngucap bahkan loh. Dia menyeret kakinya untuk sampai ke tempat Yesus. Dan dia cuma berkata dalam hati, asal ku jamah saja iman. Asal ku jamah saja jubahmu, aku akan sembuh. Dia punya keyakinan dan itu membuat dia menyeret langkah-langkahnya yang sudah demikian lemah mungkin. Datang ke tempat Yesus dan Yesus berkata, saya merasa ada tenaga yang keluar. Dia tidak berdoa, bahkan dia tidak mengucapkan. Jadi saya mau katakan iman itu penting, percaya itu yang di dalam. Seringkali orang berdoa tapi di dalamnya nggak ada iman. Mereka berdoa tapi nggak ada keyakinan dan ini sulit. Tuhan itu nggak melihat berapa kata-kata bagusmu gitu ya. Hari itu pun saya yakin doa dari anak-anak Inge nggak sempurna sih, tapi saya dengar mereka pakai bahasa Inggris lalu tengking-tengking awan gelap gitu ya. Lalu saya bilang waduh ini canggih juga diajarin sama mamanya pendoa ngajarin anaknya berdoa. Saya seneng sih dengar itu. Nah hari itu saya mau katakan bahwa iman anak-anaknya Inge juga nggak sempurna, tapi mereka polos-polos. Cuma mereka punya keinginan aku pengen renang nih dan mungkin dengan itu Tuhan tuh berkata orang anak-anak ini berkenan, aku pengen menyenangkan hati anak-anak ini. Tuhan mengubah loh, kegelapan jadi terang. Tuhan mengubah sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Luar biasa ya. Jadi saya pengen kita belajar dari pengalaman anak-anak Inge dan juga hari ini dari anak murid Yesus. Tidak berarti seberapa lama kita jadi orang-orang percaya atau bisa melayani, bahkan udah pernah melayani. Kadang kita diperhadap fakta kehidupan kita sehari-hari, kita bisa menjadi orang yang gak punya iman juga. Saya pun belajar sih karena iya ya kenapa ya ketika kita mendoakan penuh dengan iman tapi kadang di dalam tengah-tengah waktu kita lihat fakta kita kadang bisa menjadi orang yang sangat sulit mempercayai Tuhan. Nah sore ini di sharing kami saya pengen kita teguhkan, kita kuatkan percaya kita hari-hari ini dengan semua situasi yang ada. Saya percaya ketika Anda tetap percaya, tetap berdoa, saya yakin Tuhan akan datang melakukan mujizat. Melakukan semua pembalikan keadaan yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Tuhan. Ya kita berdoa yuk. Makasih Tuhan.
Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Tuhan, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Kelepasan Tuhan, kelepasan terjadi di sini. Haleluya, Percaya kita angkat iman di hadapan Tuhan. Konaramaya sya kanaramaya sya kanaramaya sya. Konaramama naramama mama naramama mama naramaya sya kanaramaya. Hari berapa banyak engkau yang hari ini mengikuti acara doa ini, Anda sudah kehilangan iman, putus pengharapan karena Anda melihat masalah itu terlalu besar, terlalu tidak mungkin, baik itu dalam masalah keluarga atau di dalam masalah pekerjaanmu, rasanya nggak mungkin bisa dipulihkan atau nggak mungkin bisa mengalami jalan keluar. Saya mau katakan atau bicara tentang sakit penyakit, saya mau katakan di dalam Tuhan itu nggak ada perkara yang sulit. Kalau kita bisa percaya Tuhan itu lebih daripada Allah yang cuma kerjakan mukjizat, tapi Dia Allah yang memiliki alam semesta ini. Amin. Dia bisa menyembuhkan, Dia bisa membuka jalan, Dia bisa bahkan membuka jalan baru. Apa yang tidak ada bisa jadi ada. Ini luar biasa. Jadi keajaiban tentu saya percaya setiap hal itu bisa terjadi. Amin. Kan Dia bisa mengubah air jadi anggur. Jadi apa yang kita butuhkan sore ini, saya yakin Tuhan penyedia. Tuhan bisa menyediakan bagi kita semua asal Dia temukan. Adakah iman ketika kita berdoa? Adakah iman waktu kita benar-benar datang mencari Dia? Dan adakah kita mempercayai Dia daripada mempercayai semua fakta yang terlihat, yang kelihatannya seakan-akan itu tidak mungkin. Mari, kalau itu Anda yang hari ini sedang kehilangan pengharapan atau iman, saya nggak bisa lihat, tapi saya bisa merasakan ada banyak orang kehilangan pengharapan, kehilangan iman. Mari angkat tangan kita bersama-sama. Kita angkat di hadapan, kita berbahasa roh, biar imanmu dibangkitkan sore ini. Konamaya syakanamu, konarabaya syakanaramaya syakanarabaya sih, konarabaya syakanaraba. Ada orang yang sedang benar-benar putus asa dengan keadaan keluarganya. Terus terjadi pertengkaran, gak ada jalan keluar, bahkan sudah hampir ke titik ingin bercerai. Aku minta Tuhan, Engkau datang bangkitkan ya Tuhan. Atau yang sedang mengalami sakit penyakit yang sulit, bahkan dokter berkata ini udah gak ada harapan. Aku percaya, percayalah Tuhan berkata di dalam Tuhan ada mujizat kesembuhan. Dia Allah Yehova Rafa yang akan menyembuhkan setiap kita. Di dalam nama Yesus, bahkan Dia jalan bagi setiap orang yang hari ini membutuhkan jalan keluar. Beri pergumulan dalam pekerjaan, mungkin Dia bisa menyediakan apa yang tidak ada bisa jadi ada. Mari angkat iman kita sekali lagi. Angkat pergumul di hadapan Tuhan. Semua orang yang bergumul angkat di hadapan Tuhan. Konamaya syakana ramaya syakana ramaya syakana. Konaramaya syakana ramaya syakana ramaya. Kami percaya Tuhan akan mujizat. Kami percaya Engkau Allah yang menjawab doa orang percaya. Konaramaya syakana ramo. Inarabaya, bangkitkan kami, pulihkan kami, bukakan jalan bagi kami. Ianaramaya syakana ramo. Ianaramaya syakana ramo. Inaramaya syakana ramo. Konarabaya syakana rama mama narama mama naramo. Haleluya. Haleluya.
biar atmosfer iman penuhi setiap kami sore ini. Kami mendoakan doa-doa kami, biar atmosfer iman itu bangkit di antara kami terlebih dahulu. Tanpa iman Tuhan gak berkenan. Bangkitkan pengharapan, bangkitkan iman kami. Bangkitkan percaya kami di dalam nama Yesus. Konaramaya siakana ramaya siakana ramaya si. Konaramaya siakana ramamana ramamana ramasi. Kiana ramamana ramasi kiana ramaya si. Yes. Ibadah Tuhan rutinitas. Tapi kami tahu setiap kali kami ikut di dalam acara ini ada sesuatu yang baru. Ada mana yang baru dari surga. Ada jawaban-jawaban doa yang bahkan tidak pernah kami pikirkan Tuhan. Malam ini Tuhan ingatkan satu kata, pemulihan seketika. Ada orang-orang yang akan mengalami pemulihan seketika. Mungkin dalam hal keluarga, dalam hal pekerjaan, dalam hal keuangan, kesehatan. Pemulihan seketika. Tidak butuh proses tapi seketika. Tuhan memulihkan keadaan Anda. Seperti Tuhan memulihkan Sion. Angkat tangan Anda. Kalau ada orangnya. Haleluya. Ku percaya akan janjimu. Amin. Doa-doa kita sore ini. Tak sedetik pun aku ragu. Satu hal ku tahu akan janjimu. Amin Tuhan. Tak akan pernah Lekap oleh waktu. Dia yang berjanji, dia yang menepati. Pasti digenapi. Oh, ku percaya akan janjimu. Tak sedetik pun aku ragu. Satu hal ku tahu, bahwa janjimu tak akan pernah lekap oleh waktu. Kami percaya Tuhan pasti digenapi. Mari kita berdoa yuk bagi pokok doa. Silakan, ingat. Yes Tuhan, kami angkat di hadapan-Mu Bapak Age. Kami satukan iman kami. Kami lepaskan kesembuhan. Kami kutuki setiap sel-sel kanker di paru-parunya, di getah beningnya dan di ginjalnya. Saat ini juga kami cabut sampai ke akar-akarnya. Sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami angkat juga saudari Ape. Saat ini juga tangan yang berlubang paku itu menyentuh bagian fibroid, bagian kelem yang menderita sakit saat ini juga. Di dalam nama Tuhan Yesus tidak ada sesuatu yang mustahil. Saat ini instant healing terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami angkat Tuhan untuk saudari NK yang berdoa untuk babynya Tuhan. Yang sedang dirawat di ICU oleh karena sakit jantung bocor dan pneumonia. Kami minta Tuhan tanda ajaib dan mujizat Kau kerjakan. Seketika ini juga mujizat pemulihan terjadi bagi baby ini ya Tuhan. Di tempat di ranjang dia berbaring, Kau pulihkan sama sekali dari sakitnya ya Tuhan. Dan satu waktu nanti baby ini akan bersaksi bahwa Yesus yang menyembuhkannya. Yesus yang memulihkan keadaannya. Di dalam nama Yesus beri kekuatan bagi orang tuanya. Beri iman ya Tuhan. Dalam nama Yesus berdoa buat saudara VE ya Tuhan. Yang berdoa saat ini untuk istrinya yang sedang mengalami sakit Tuhan oleh karena mium di bagian perutnya. Tuhan kami yakin dan percaya saat ini sakit mium kami perintahkan lenyap di dalam nama Yesus. Bilur-bilur-Mu berkuasa menyembuhkan ya Tuhan. Di dalam nama Yesus sehingga mium ini tidak ada lagi di bagian tubuhnya. Oleh karena tubuhnya adalah bait Roh Kudus. Kami akan mendengar kesaksian bahwa mujizat terjadi. Terima kasih Tuhan. Doa saudara PU ya Tuhan untuk rencana besok ke Jakarta untuk bagian untuk proses seleksi dan pekerjaan baru. Kami percaya Tuhan tolong. Aku percaya Engkau membuka jalan bahkan memberikan pekerjaan baru dan menyediakan sebuah
waktu di mana dia akan mengalami begitu banyak tanda ajaib dan penyertaan terjadi dalam nama Yesus. Berdoa buat saudari MC yang berdoa supaya bulan ini Tuhan buka jalan, buka semua hutang-hutangnya yang gak mungkin bisa terlunasi, gak masuk akal. Tapi ketika tadi kita dengar sharing firman, aku berdoa Tuhan selalu ada jalan keluar bagi orang-orang yang percaya padamu. Aku minta Tuhan pulihkan dan terjadilah yang namanya keajaibanmu untuk semua pergumulan hutangnya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Ya Tuhan. Tuhan, saat ini juga Tuhan kami berdoa untuk saudari FD, berdoa untuk suaminya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, biar Tuhan hamba berdoa ada hati yang lembut, ada hati yang terbuka untuk Tuhan Yesus. Saat ini juga segala macam kepercayaan terhadap feng shui apapun itu juga yang bukan daripada Tuhan, yang tidak memuliakan Tuhan. Saat ini juga kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, dia sungguh Tuhan akan mengenal Engkau sebagai juru selamat yang hidup di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga angkat di hadapan-Mu Tuhan untuk saudari HE Tuhan. Sungguh Tuhan, Engkau adalah Allah yang penuh kasih Tuhan. Engkau mengampuni kami terlebih dahulu Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, Engkau juga akan memampukan saudari HE untuk melepaskan pengampunan Tuhan. Setiap kata-kata yang menyakitkan mungkin yang dia terima saat ini juga Tuhan yang mampukan, asal Engkau mau. Asal Engkau mau, maka Tuhan akan memampukan di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, sungguh saat ini ada hati yang lembut yang mau mengampuni atas saudari HE. Kami berdoa untuk saudara Jo ya Tuhan. Lembutkan hati adiknya Tuhan untuk mau mengampuni orang-orang yang bersalah, termasuk itu keluarga Tuhan. Melepaskan pengampunan bagi orang-orang yang melukai hatinya Tuhan dan memberikan permintaan maaf ya Tuhan. Kami berdoa biar saudara Jo Tuhan boleh mengalami sebuah pemulihan di dalam nama Yesus. Berdoa untuk saudara IM Tuhan. Kami berdoa minta supaya mujizat keselamatan terjadi Tuhan bagi anaknya. Kami minta ya Tuhan supaya anaknya boleh bertobat sungguh-sungguh. Menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Tuhan. GL yang ingin menjual rumahnya mendapatkan pembeli yang baik. Aku berdoa sejak malam ini, aku percaya Tuhan akan ada orang datang dan Kau memberikan pembeli yang terbaik, yang tepat ya Tuhan, dengan harga yang pas. Aku percaya ada jalan keluar bagi dia. Dalam nama Yesus, doa saudara SA, biar skripsi dan kegiatan magang apa yang dia lakukan itu dilancarkan ya Tuhan. Gak ada hambatan, gak ada kegagalan. Terjadi kemenangan di dalam nama Yesus. Mari kita angkat tangan kita mau mendoakan seluruh permohonan doa yang masuk hari ini. Seberapa banyak kita gak punya waktu, kita naikkan kenara masuk, berdoa di dalam nama Yesus. Kalau ada orang yang mengalami sakit COVID-19, mujizat menyatakan ya Tuhan. Berdoa Tuhan segala sakit penyakit ya Tuhan, yang saat ini Tuhan sedang diderita oleh orang-orang yang mengikuti acara ini. Aku yakin dan percaya kasih-Mu, belas kasihan, kebaikan turun Tuhan, sehingga memulihkan keadaan mereka di dalam nama Yesus Kristus. Berdoa ya Tuhan, minta Tuhan tanda ajaib yang Tuhan kerjakan bagi orang-orang yang mengalami pergumulan di dalam keuangan, pekerjaan ya Tuhan. Di dalam nama Yesus ada terobosan yang akan Tuhan kerjakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Berdoa Tuhan untuk orang yang mengalami sakit autoimun, Tuhan mengalami sakit di bagian khususnya, di bagian paru-paru. Mujizat-Mu terjadi ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Aura masyikina rana mata karana mata karana dalam hidup keluarganya, dalam hidup jalan-jalan atau usaha-usaha baru di dalam nama Tuhan Yesus. Mari angkat tangan kita katakan, ku angkat hatiku Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku,
kuasa-Mu. Saat ku sembah, ku uji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Izin berdoa buat Kami bersatu hati saat ini, kami mengangkat tangan kami bagi kota kami tercinta Surabaya dan bagi bangsa kami Indonesia. Tuhan, terima kasih buat pemerintah yang ada sampai hari ini. Kami berkata saat ini pemerintah bangsa kami adalah pemerintah yang takut akan Allah. Amin. Sehingga Tuhan memberikan hikmat kepada mereka, strategi yang daripada Tuhan untuk mentuntaskan setiap masalah yang ada di bangsa ini. Karena bagi Tuhan tidak ada yang sukar, bagi Tuhan Amin. tidak ada yang sulit. Yes. Tuhan, kami percaya di hari-hari ke depan setiap kota, setiap wilayah, setiap desa, setiap pulau akan mengalami kemajuan dalam berbagai aspek. Di dalam nama Tuhan Dalam Yesus, nama Yesus. kami percaya di setiap kota, wilayah, di pulau Tuhan tidak ada lagi tindak kekerasan. Tetapi yang ada adalah perlindungan Tuhan, damai sejahtera, keamanan di dalam nama Yesus. Dan kami yakin dan percaya ini doa kami bersepakat. COVID-19 akan segera berlalu dari Indonesia Tuhan. Dan kami akan memuliakan bahwa semua itu karena perbuatan Tuhan yang ajaib. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Tuhan. Mari angkat tangan kita, terimalah berkat Bapak, Bapak Allah Immanuel yang gak pernah tinggalkan kita, dan Allah yang menjawab doa kita. Amin. Mulai hari ini, percayalah kepada Dia dan jangan pernah melepaskan iman kita dengan apapun. Mari angkat tanganmu dan terimalah berkat ini. Yes. Percaya Dia Allah menyertai dari awal sampai akhir pada perjalanan kita. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur buat semua doa-doa yang kami sudah doakan. Kami percaya Engkau Allah akan menjawabnya ya Tuhan. Kami mengucap syukur dan berdoa hanya di dalam nama Yesus. Yang percaya katakan amin. Oke Bapak Ibu Saudara, saya percaya semua kesaksian yang masuk nanti akan memuliakan nama Tuhan ya. Jadi kalau Anda sudah dijawab doanya, silakan Anda bisa masukkan di IG GMS Surabaya Barat atau IG GMS Prayer. Sampai ketemu di Kamis depan. Tuhan Yesus memberkati kita.